Ternyata bukan sekarang ya. Manggilnya. Dia juga lagi dandan dulu. Belum. Iya. Belum. Nanti ya. Nanti dipanggil. Di bel. Ya. Itu zaman kapan di bel? Kenapa sih dapat dari mana sih bahasa di bel tuh? Kalau ibu-ibu gitu. Ya nanti ku saya di bel deh ya. Iya. Dihubungi lagi maksudnya. Bandingin sama ibu-ibu. Doi influencer. Iya. Mainannya sosial media. Oh iya langsung di DM aja ya. Message. Lu tapi notice gak sih saat ini ya sosial media ya sosial media itu gua nggak tahu ya bukan lagi hanya tempat untuk bersosialisasi Iya. tapi kayak jadi udah tumbuh berkembang aja fungsinya gitu Otomatis itu mah coy. malah jadi aktualisasi Ya, ini harus beneran. tadi yang ini padahal kelasnya Harus beneran. Jokes kayak gini tuh gak suka gitu gue. tapi Tapi lu yang duluan Lu yang duluan. lupa Biar ibu-ibu. oh enggak sosial media sekarang Iya. tuh justru jadi tempatnya kita mengaktualisasikan diri ya gak sih Betul. Setuju. jadi kayak lu ini kehidupan nyata gue sebagai seorang kapiten. Punya pedang panjang dong. Ya boleh kan. boleh. Tapi di sosial media gue kayak bebas aja, merdeka aja gue jadi apa aja gitu. Iya. Bahkan ada yang disebut alter sekarang. Iya. Oh alter tuh ya punya Iya. second account ya. Second account kayak Sony Bastian di situ ada Sony Alter di Sony Bastian sebagai seorang MC dan announcer. Sony Alter jadi misalkan tukang keju gitu. Oh. Ya bisa alter ego kan maksudnya. Iya. Tapi banyak alasan loh orang pakai sosial media ya. Ada orang yang ingin memang aktualisasi, Betul. butuh pengakuan karena butuh pengakuan salah satu kebutuhan manusia juga ya. Iya. Tapi ada juga orang yang pengen aja. So itu seru coy. Menurut gua orang yang gua nggak butuh di like orang, gua nggak butuh dapat pengakuan, gua cuman pengen aja gitu. Karena di situ gua bisa apa yang nggak bisa gua lakukan di dunia nyata, gua bisa lakukan di dunia maya. Oh itu alasannya begitu ya? Ada coy. Ada orang yang nggak butuh apa-apa, gua cuman pengen aja. Gitu. Jadi gua nggak butuh ini itunya, gua cuman pengen aja. Makanya Ingin mereka bersuara, ya Iya, bersuara. seperti merdeka buat komen, Betul. ngungkapin sesuatu yang kadang kayaknya bukan mereka ya. Maksudnya kadang gini, gue juga kadang mikir orang-orang yang main mencela, main menuduh, Iya. main membuat negatif komen. Karena gue mikir apakah sebenarnya di dunia nyata mereka begitu juga? Nah umumnya tidak ternyata. Iya ternyata Umumnya kan dengan kebebasan berbicara itu bagus. Ya. Ya. Tapi dengan gampangnya, mudahnya membuat account lagi alter ego atau enggak ya yang lain lah nggak ngaku-ngaku enggak asli dirinya, itu sekarang jadi banyak keyboard warrior. Apa namanya? Keyboard warrior. Ya pejuang-pejuang keyboard. Jadi nggak pakai monitor sama mouse. Hei bukan dong. Jadi cuma jago ngetik doang. Jago ngomongnya doang gitu ya. Kalau misalnya apa lu soal lu ini lu karya lu jelek gini. Terus kan pasti kalau lawan ya udah lu buktiin. Ya udah sini. Pas kesana nggak tahu siapa. Iya. Kayak anonimus gitu ya. Anonimus banyak banget sekarang akun kayak gitu hanya untuk penyerang. Walaupun memang ada yang positifnya. Jadi banyak akun-akun itu yang mendukung satu idola gitu. Iya. Iya, Garis banyak keras juga. itu biasanya. Ya gitu. Tapi ya lebih banyak yang anonimus. Iya, yang gak jelas. Yang cuma buat nyerang. Karena kesempatannya ada men. Dan lu merasa merdeka aja saat lu bisa melakukan sesuatu dan tidak ada yang melarang lo dan tidak ada yang bisa dalam tanda kutip nangkep lu. Iya. Karena lu bisa kayak hit and run aja gitu. Iya. Tapi pernah kan yang Aku menang. Aduh, depan gua lagi mainnya. Kok gua gak diajakin? Tapi pernah nih yang kejadian Om Deddy inget gak? Di mana? Ada head speech. Oh, Deddy. yang disamperin. Iya, Om Deddy Oh Miswar. iya tahu. Salah dong. Yang Om Deddy Miswar yang jidan siap. Iya yang ada. Om Deddy Kobuser. Kan pernah ada yang head speech ke Iya. malah nyerang Iya, iya. keluarganya kalau nggak salah. Iya, betul. Didatengin kan? Iya. Datengin dan ternyata masih bocah. Anak kecil. Anak kecil. Kalau kamu nih ya, nih Pirsawan dan Pirsawati nih kalau kayak gitu ya, mungkin kamu akan nggak akan ketahuan. Kata siapa? Itu bisa di tracking. Jejak digital itu akan selalu ada coy. Iya. Akan selalu ada orang yang lebih pintar dari lu saat lu berpikir lu cukup pintar di dunia maya. Iya. Itu dia kenapa banyak orang. Nah bedanya orang yang bisa memanfaatkan jadi baik atau jadi jahat. Iya. Yang jahat itulah yang apa kayak hacker, Iya. misalnya apa carding gitu apa? Iya. Yang ya ada Hacking. apa? Unyil nih gue nih. Kayak unyil nih. Sounding. Sanding. Blending. Ini makin meleset mal. Mending. Hah?
Kan semuanya ding gini. Aduh. Diding. Oh, jokesnya gitu. Sliding. Sliding. Tackle. Ini apa sih? Gak tahu malah arahnya kemana sih? Ya arahnya adalah ya seharusnya kita menggunakan di era yang seharusnya merdeka ini ada kebebasan, ada fasilitas. Kenapa kita harus gunain buat yang negatif? Kenapa nggak lakuin buat yang Tapi positif? ternyata Mal, gue pernah ngobrol sama teman gue. Dia ada di satu perusahaan cyber nih. Ternyata ada orang yang punya niatnya jahat, tapi kemampuannya bagus. Misalkan nih dia ngehack akun tertentu, ketahuan, di hire man. Oh, Jadi karena ternyata lu Itu- punya kemampuan yang mumpuni nih, tapi lu salah jalan aja. Iya, itu kejadian di teman Lu? saya. Di teman Oh, saya. teman, Iya. kaget. Oh temennya. Jadi ada satu toko CD dulu zaman 2000 awal lah ya. Waktu internet baru-baru tuh ya. Iya. Jadi teman saya tuh emang dia kerjaannya carding. Jadi Oke. ngambil data kartu kredit orang di luar negeri, untuk membobol belanja di toko musik itu, toko CD Iya. itu. Nah setelah dibobol, dia bobol keamanannya iseng. Ya karena udah satu jago, udah Iya. satu kebobol. Cobalah bobol keamanannya. Ya bisa juga. Masuk. Sampai akhirnya dia ada surat dari FBI. Wah, FBI? Serius ini, serius. Terus dia dikirimin email itu, terus dia nggak percaya dong. Iya. Nggak percaya. ini FBI yang penyanyi kan? Bukan. FBI Indra Bekti itu dong. Indra Bekti. Aku bahagia. Pada zamannya ya 2000-an. Oke. Nah udah gitu, dia nggak percaya sampai akhirnya ada yang datang. Intelijen dari Asianya. Jadi Berarti itu tuh suruhan Oh, FBI cabang Asia. nggak maksudnya apa ya? Cabang Asia. Afiliasi ya berarti ya. kalau Iya, gitu. Iya, intelijen. Sampai datang ke warnet. Interpol biasanya. Interpol. Interpol. Oke. Interpol tau nggak artinya Tahu, Interpol? tahu. Ngomong apa lu? Iya tahu nggak lu Interpol? Tahu. Polisi International Police. Salah. Internet polisi. Kurang ya? Yuk. Kemarin kita udah jangan serius ya. Udah gitu datang ya. Udah gitu datang. Datang. Main TikTok dong. Terus ngobrol. Kenapa Tapi main diajak ngobrol gini. Ngapain? Main TikTok dong. Masa mau masuk ke rumah orang gak main TikTok? Iya. TikTok. Iya. Aduh, Masuk. Kurang. Dibuka pintunya ya. Ayo dong semangat yuk. Iya. Udah gitu diajak keluar. Itu di warnet di tempat gua ngumpul gitu. Iya. Terus siapa dibawa sama bule? Satu lagi sama ras Tiongkok. Iya satu lagi ras Tiongkok, satu lagi bule. Duaan gitu dibawa keluar terus ngobrol-ngobrol. Gua tahu banget itu ngobrol santai aja nggak marah-marah. Sampai akhirnya ke dalam terus dia mukanya pucat. Habis gitu nggak apa-apa gitu. Taunya dia minggu depannya dia kerja di website itu. Wow. Sebagai security-nya. Jadi Yang di punya- depan bawa pentungan gitu. Bukan dong. Jadi dia bikin firewall yang lebih mumpuni karena dia tahu kalau hacker masuknya lewat sini keamanannya harus gitu. Gara-gara itu dia di hire. Di hire. Itu dia coy. Kemerdekaan kejadian tuh. benar. Merdeka dalam memanfaatkan kemampuan yang lu punya, hati-hati. Kalau lo kena influence yang salah, lu bisa salah jalan. Asli bahaya banget sekarang. Apalagi sekarang kalau misalnya ya head speech yang ya tadi yang lu pikir nggak ke track. Itu tuh kalau misalnya pun lu nggak nge-track, nggak ke track location ya, tapi kan bahasan lu jadi ngaruh ke yang lain. Nge-trigger yang lain. Jadi lu jangan jadi bawa pengaruh jelek itu mah. Iya, benar. Asli bebas aja lah orang gua nggak ketahuan bebas nggak gitu. Ketahuan akan ketahuan. Iya walaupun nggak keambil maksud gua tetap aja lu tuh jadi efek negatif ke yang lain. Iya. Tapi berarti ini di momen-momen merdeka kayak gini ya. Iya. Merdeka dalam berinternet Iya. itu tergantung kitanya. Karena balik lagi kalau tadi ceritanya Dias nih berarti internet ini bisa jadi pahlawan buat lu, bisa juga jadi pendorong lu ke hal yang jadi sangat Iya. negatif gitu. Setuju. Iya. Betul. Jadi ya internet sebagai pahlawan kita saat Iya. ini Kan- tergantung kita mau jadi pahlawan dari point of view hero atau villain. Nah, adik-adik di sini harus paham nih. Betul. Yang namanya merdeka itu bukan berarti tanpa batas ya adik-adik ya. Iya. Merdeka itu selalu ada batas. Batasnya adalah hak orang lain. Ini supaya adik-adik ini ketahui. Iya. Ya, merdeka itu bukan berarti seenaknya. Ya. Jadi Dengerin. sahabatku yang super. Itu dia, banyak orang berpikir merdeka adalah gue bisa melakukan apa yang gue mau. Tapi nggak gitu coy. Iya. Tapi lu ingat, ada boundariesnya. Boundariesnya itu yang penting. Setuju. Yang tidak ada boundaries itu, yang tidak ada batas itu, daripada
perlakuannya, mending jaringannya. Jaringan itu harusnya tidak terbatas. Nah ini benar. Saya kaget Enggak, gue kadang-kadang suka kayak gini nih. Ada penawaran-penawaran nih gitu ya. Kalau yang jualan-jualan kuota internet gitu ya. Wah ini unlimited. Taunya enggak. Cuma unlimited cuma malam. Maksudnya itu Buat promonya aja itu. Iya, maksudnya itu kan jadinya kebatas gitu. Di saat kita udah mengkonsep, oh ini ternyata fasilitinya unlimited, taunya enggak. Yang benar-benar unlimited aja harusnya. Ya pasti-pasti aja. Jangan suka yang macam-macam deh. Kalau yang stabil ya kan. Jaringannya pakai XL Axiata 4.5G. Udah 4.5G. Iya loh, udah itu paling depan. It's a wow, man. Akhirnya Wow. internetnya merdeka. Iya. Internet Merdeka, pahlawan kita. Itu lagu apa ya? Malu baru bikin lagu itu barusan banget ya. Subasa. Subasa pahlawan kita. Lari. Lu dia terusin. Lari. Tet. Kena batunya. Kena batunya Pirsawati. Aku kesal. Itu emang Subasa pahlawan lo? Pahlawan favorit. Oke, kita ngomongin Merdeka ya. Merdeka kita mau kasih tau juga buat Pirsawati. Masih kan? Bridging ya? Bagus loh. Gak bridging ini. Pahlawan siapa sih pahlawan? Pahlawan apa? Enggak, bukan kuis ini, bukan tebak-tebakan. Karena pada akhirnya semua orang akan punya pahlawan dalam hidupnya. Termasuk lu akhirnya kita merasakan kemerdekaan sekarang tidak lepas dari peran pahlawan. Udah pasti. Pahlawan nasional, ingat, pahlawan nasional itu bukan hanya dari zaman perjuangan wilayah, tapi sampai zaman pergerakan nasional pun itu juga kita bisa sebut pahlawan. Bener banget. Nah, kalau pahlawan dalam hidup kan semua punya Keluarga. orang tua. Tapi pahlawan nasional favorit lu siapa kira-kira? Nasional. Pahlawan nasional maksudnya. Harus pahlawan nasional ya. Ini pertanyaan loh. Iya. Oh, lu nanya barusan. Nanya. Ini kena mata lagi nih. Pahlawan Tadi nasional. udah kena sekali saya nggak enak loh. Pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Iya. Pahlawan. Iya. Pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Kalau gue sih sangat amazed dengan kegigihan Jenderal Sudirman ya. Jenderal Maksudnya Sudirman. di saat sakit pun masih tetap memimpin gitu ya. Itu dia yang namanya berperang menggunakan otak, men. Ya itu Karena maksain loh saat sebenarnya. fisik lu sedang Maksain. tidak berdaya, lu masih bisa memikirkan strategi. Jenderal Sudirman. Keren sih kalau kata gue. Dan itu patungnya ada di Jalan Sudirman. Ya namanya juga Jenderal Sudirman. Tidak mungkin di Jalan Imam Bonjol dong. Ini mempertegas aja buat lo yang nggak tahu. Tapi salah gue, gue ralat. Mungkin ada di Jalan Imam Bonjol. Kalau misalnya dipindahin, Nama jalannya enggak atau dipindahin patungnya? patungnya di ke Imam Bonjol bisa aja kan? Bisa aja. Lagi pindah, lagi main kan? Itu lagi Iya. bertamu. Iya. Ya kalau dipindahin. Kalau tapi kan gede itu. Main TikTok. Kan kalau bertamu Kemana sih di jokesnya? TikTok dulu. Bertamu TikTok masuk sih. Iya masuk. Cuma timingnya. Abi pahlawan nasional. Kalau Abi. gue kenapa suka banget sama Bung Tomo ya. Bung Tomo. Surabaya. Surabaya. Awalnya biasa aja sih. Ada awalnya biasa aja. Awalnya. Yang fotonya Iya. Itu angle-nya yang paling populer tuh gitu. Iya, gue jadi suka gara-gara waktu itu gue main ke museum di Surabaya. Ya. Di Surabaya. ada dam-dam. Dam-dam, awan gam-gam. Kan di museum ada itu. Night at Museum. Nah itu Night at filmnya. Museum. Oke, Bung Tomo. Jadi di museum itu diputerin langsung ini suara aslinya Bung Tomo ya. Sebetulnya sering kita dengar juga sekarang. betul. Cuman waktu itu di sana ada ininya loh, apa namanya? Kalau di museum itu Diorama. Diorama. ada dioramanya. Ada Tulus di sana. Wah. Diorama. Ada dioramanya jadi kayak berasa ambience-nya gitu kayak. Ya. Wah, kalau gua ada di sini waktu itu, terus kan ada teks tulisan speech-nya itu ada teks itu. Speech-nya apa Ya. sih yang ini terkenal? Kita sebagai lawan Arek-arek kerbau, Surabaya. Jadi memang, dan itu berapi-api banget. Jadi sambil didengerin suaranya, ada dioramanya, gue sambil baca teksnya kayak Oh, wah merinding. Kebayang tuh waktu itu ya kan, gitu kan. merinding banget tuh, Kebayang, Coy. wah dia waktu itu Kok dia? Bung Tomo. Saya waktu Iya. waktu itu- berperang. Iya, masih Iya. kecil saya waktu itu. Dia tuh kan main juga ya film Janur Kuning. Dia tuh berperan. Ada, pokoknya saya ada semua di setiap momen bersejarah ya. Waktu penempatan batu pertama Candi Borobudur. Itu saya ada. Nah, MC-nya. waktu Sangkuriang sama Dayang Sumbi berantem, yang misahin kan dia. Iya. Loh, Iya. ini bukan jadi guguk hitamnya itu. Saya Tumang. Ayo cepetin. Kalau gue suka banget sama sosok Bung Hatta. Bung Hatta. Bung Hatta lah yang melakukan menurut gue salah satu
agak-agak mirip Gandhi. Perlawanan itu dengan ilmu, coy. Setuju. Beliau hobi membaca, gue juga suka banget baca. Bahkan di penjara dia nggak minta apa-apa. Oh, lu di penjara juga? Bukan gitu Akmal. Dia mintanya apa? di penjara. Buku, men. Dia mintanya buku. iya, betul, setuju. Buat dia baca setiap hari dan ilmu itu dia kenapa sekarang gua agak kesulitan membaca e-book. Huruf A. E-book. Karena gua paling suka buku fisik, coy. Gua paling suka buku fisik. Setuju, gue juga Nah, sama. Tapi lu siapa? kalau dari tadi kan pahlawannya sebenarnya old ya. Maksudnya pahlawan yang lama. Pahlawan nasional lama. Gue mencoba untuk menjembatani dengan pahlawan-pahlawan zaman now gitu. Siapa tuh? Justru kalau gue lihat pahlawan zaman now itu zaman sekarang itu adalah yang sudah berjuang demi Indonesia saat ini. Siapa tuh? Kita. Kita? Kita dong. Oh, favorit lu kita. Kita semua menghibur, memberikan yang terbaik dari rumah, sampai akhirnya bisa membuat orang-orang tersenyum dan juga tertawa. Betul. Silakan bikin testimoninya untuk menjadikan kita sebagai pahlawan nasional. Enggak juga. Pertanyaannya pahlawan nasional. Iya, agak melenceng. Tapi kalau ini sepertinya pahlawan untuk anak muda masa kini. Betul. Menurut gue dia cukup menjadi seorang yang menginfluence atau memberi pengaruh banyak untuk anak muda. Apalagi dengan apa yang dia kerjakan sekarang. Sebagai Dia sebelum tahu nih pasti nih. udah kan tadi dia udah ngomong. Kan nyebutin tadi. Udah nyebutin. tadi? Itu yang buat analitik itu loh. Yang digital analytic ini. Yes. Dia juga menginfluence juga. Yes. Betul. Oh, bagus nih ini Udah siap. bakso 2. Kok Kok bakso dua? kondeknya jangan di depan. Indi Arisa. Ini Anissa.